Jadi di video saya yang sebelumnya saya menampilkan tentang salah satu contoh ada orang yang sedang sholat, ya sholat taraweh ya. Itu sholatnya dalam kondisi yang sangat cepat ya, sangat cepat. Nah, yang pertanyaannya itu mungkin kalian sudah jawab di komentar, di kolom komentar ya. Apakah sholat seperti itu benar, sahih, sesuai ya dengan contoh Nabi dan para sahabat, atau sholatnya itu tidak sesuai? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, akan saya jelaskan apa saja rukun sholat. Jadi yang namanya rukun di sini, ya, itu kalau salah satu rukun ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Artinya dia tidak sholat. Sholatnya jadi sia-sia. Walaupun dia sudah sholat 60 tahun, tapi kalau caranya sudah salah, maka tidak diterima. Kalau amalan sudah diterima, ya buat apa capek-capek beramal? Bukan jadi pahala, tapi malah jadi dosa. Karena apa? Karena pertama dia lalai, tidak mau bertanya sama ahli ilmu. Kedua, dia males, tidak mau belajar. Ya, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang bodoh. Ya. Yang pertama, rukun sholat itu niat. Ya. Jadi niat sholat ya, bukan niat untuk mainan. Kemudian yang kedua, berdiri. Nah, berdiri di sini jika mampu. Jika seseorang itu misalnya sakit, tidak bisa berdiri, maka yang penting dia intinya niat ya, niat. Jadi sesuai kemampuan ya, jika bisa berdiri. Jadi berdiri ini rukun ya, kecuali ke dalam kondisi tertentu dia boleh sholat dalam duduk karena kondisinya darurat ya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram ya. Jadi takbiratul ihram itu ucapannya apa? Allahu Akbar ya. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Fatihah. Nah, cara membaca surat Al-Fatihah tadi yang saya jelaskan di video itu sesuai dengan tajwid apa tidak ya? Silakan dijawab ya. Kalau sesuai dengan tajwid ya dan benar ya insya Allah sah-sah saja ya. Tapi kalau bisa ngomong baca bismillahnya itu ngawur itu ya. Jadi jangan ditiru. Baik. Jadi harus baca surat Al-Fatihahnya sesuai dengan makhrajnya benar dan tajwidnya benar ya. Mana dia boleh berdiri, maksudnya berhenti bacaannya, mana yang dia boleh wasil, maksudnya satu bacaan dengan satu nafas. Kemudian yang kelima yaitu rukuk ya. Jadi rukuk itu posisinya gini ya. Jadi rukuknya jadi rukuk ya. Baik, kemudian yang keenam iktidal dari rukuk. Berarti tadi dia gini, nah dia iktidal lagi ya. Iktidal ini harus lurus begini ya. Tidak boleh iktidalnya begini ya. Tidak boleh ya. Kecuali kalau dia memang ada sakit pinggang, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dia orangnya sembuh, tidak ada apa-apa, dia berdirinya harus lurus begini. Ya. Kemudian yang ketujuh, sujud. Ya. Sujud bentuknya kan gini. Ya. Sujud. Ya. Sujud. Ya. Kepalanya harus nempel di tanah. Ya. Tangannya juga. Ini hanya gambaran aja ya. Kalian sudah tahu kok. Baik. Kemudian duduk ya. Duduk antara dua sujud ya. Duduk ya. Duduk ya. Berarti posisinya kan begini, duduk. Ya kan? Duduk ya. Kemudian ini hanya gambaran aja ya. Kemudian yang ke-9 adalah tasyahud akhir ya. Dalam kondisi duduk, dia harus tasyahud akhir ya. Kemudian ke-10 baca tasyahud akhir. Jadi ketika masuk rakaat terakhir, rakaat keempat, sholat isya atau rakaat kedua, sholat taraweh, dia harus
wajib membaca doa tasyahud akhir. Kalau dia langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum, dia tidak baca tasyahud, berarti dia sholatnya tidak sah. Kemudian yang 11 sholawat ya. Sholawat kepada Nabi itu ada yang bilang rukun, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah ya. Tapi yang lebih hujjah itu sholawat kepada Nabi itu wajib ya, dan masuk rukun. Itu kalau yang bagi yang ingin tahu silakan lihat video saya yang sebelumnya. Baik. Kemudian yang ke-12 adalah salam ya. Kemudian ya, salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian yang ke-13 ini tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu artinya tenang. Ya, tenang atau sukun, ya, sukun. Nah, nanti saya jelaskan ya, tumak ninah itu bagaimana cara mengamalkannya. Kemudian yang ke-14 adalah tertib dalam sholat. Tertib itu maksudnya sesuai dari niat, berdiri, takbiratul ihram ya. Jadi tidak boleh rukuk dulu baru takbiratul ihram, tidak boleh. Jadi harus susunan sholatnya itu tertib seperti ini ya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di video yang berikutnya tentang tumak ninah ini yang sering dilanggar. Maksudnya yang sering orang kebanyakan sholat tarawih salahnya kebanyakan di sini ya, dan di beberapa hal lain juga.